Satu cangkir kopi, satu pertemuan sahabat lama, dan satu nyawa yang melayang dalam hitungan menit. 6 Januari 2016, Cafe Oliver di Grand Indonesia menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang tidak hanya mengakhiri hidup seorang wanita muda bernama Wayan Mirna Salihin, tapi juga memulai drama hukum paling panjang dan penuh perdebatan dalam sejarah Indonesia. Apakah ini murni pembunuhan berencana yang dingin, ataukah ada potongan puzzle yang hilang hingga hari ini? Mari kita bedah kembali setiap detiknya. Sebelum tragedi ini terjadi, kita harus mengenal siapa mereka. Wayan Mirna Salihin dan Jessica Kumala Wongso adalah teman dekat sejak menempuh pendidikan di Billy Blue College of Design, Australia. Mirna Salihin dikenal sebagai sosok yang ceria, baru saja menikah dengan Arif Sumarko sebulan sebelum kejadian. Dia berasal dari keluarga pengusaha sukses. Jessica Wongso, seorang desainer grafis yang menetap di Australia. Di balik sosoknya yang tenang, persidangan mengungkap catatan kepolisian di Australia yang menunjukkan Jessica sedang mengalami masa sulit, termasuk masalah asmara dan upaya percobaan bunuh diri. Apa yang membuat seorang sahabat tega mencabut nyawa temannya sendiri? Jaksa penuntut umum membangun narasi bahwa motifnya adalah sakit hati. Konon, Mirna pernah menasihati Jessica agar putus dengan pacarnya di Australia yang dianggap kasar dan pengguna narkoba. Jessica disebut merasa terhina. Kemarahan itu semakin memuncak saat Jessica melihat Mirna hidup bahagia dengan pernikahannya, sementara hidup Jessica di Australia sedang berantakan. Dendam inilah yang diduga menjadi bahan bakar rencana gelap di Cafe Oliver. Mari kita bedah garis waktu pada hari nahas itu, 6 Januari 2016. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Jessica tiba di Grand Indonesia. Ia sempat berkeliling untuk membeli 3 tas kertas paper bag berisi sabun sebagai hadiah. Pukul 16.08 waktu Indonesia Barat, Jessica masuk ke Cafe Oliver dan memesan meja nomor 54. Ia memesan Vietnam Ice Coffee untuk Mirna dan 2 koktail untuk dirinya serta temannya. Pukul 16.24 waktu Indonesia Barat, minuman disajikan. Disinilah momen krusial terjadi. Jessica menyusun 3 paper bag di atas meja yang menurut jaksa digunakan untuk menghalangi pandangan CCTV saat ia memasukkan racun. Pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, Mirna dan Hani tiba. Detik-detik kematian, Mirna meminum kopi tersebut melalui sedotan. Baru 1 sedotan, ia langsung bereaksi. "It's awful, it's so bad," ucapkannya sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan mulutnya. Pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, tubuh Mirna mulai kaku, kepala terkulai ke belakang dan mulutnya mulai mengeluarkan buih. Ia tak sadarkan diri dalam waktu kurang dari 5 menit setelah meminum kopi tersebut. Hasil otopsi dan pemeriksaan lab menunjukkan adanya zat natrium sianida di dalam lambung Mirna dan di dalam sisa kopi yang ia minum. Sianida adalah racun yang sangat korosif dan cepat. Ia menghentikan kemampuan sel tubuh untuk menyerap oksigen. Bayangkan, Mirna seperti tercekik dari dalam meskipun ia bernapas. Dosis yang ditemukan dalam kopi tersebut diperkirakan mencapai 298 mg, jauh melampaui dosis mematikan bagi manusia yang hanya butuh sekitar 150 mg sampai 200 mg. Penyelidikan berlangsung intens. Polisi menemukan kejanggalan pada perilaku Jessica. Ketenangannya yang tidak biasa, tindakannya membuang celana panjang yang ia pakai saat kejadian dengan alasan sobek, serta fakta bahwa ia memesan kopi tersebut jauh sebelum Mirna datang. 30 Januari 2016, Jessica resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di Hotel Neo, Jakarta Utara. Sidang kopi sianida ini menjadi sidang fenomenal nasional. Disiarkan langsung berjam-jam setiap hari. Perdebatan ahli toksikologi, psikologi, hingga ahli IT memenuhi layar kaca. Pada 27 Oktober 2016, hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan berencana. Meskipun vonis telah dijatuhkan dan Jessica telah menjalani masa hukumannya, bahkan sempat mendapat remisi dan bebas bersyarat di tahun 2024, kasus ini tetap meninggalkan perdebatan. Tidak ada rekaman CCTV yang secara eksplisit memperlihatkan tangan Jessica memasukkan racun.
Semua bukti bersifat sirkumstansial atau petunjuk. Apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan, ataukah ada rahasia yang terkubur selamanya bersama Mirna? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di follow dan klik subscribe untuk kasus-kasus kriminal mendalam lainnya.